Teman Pro2, saatnya kamu ikuti Pro2 Goes to Campus. Hai, selamat sore teman Pro2. Duh, senang banget ya hari ini Sore Ceria Goes to Campus bakal nemenin kamu teman Pro2 dan ruangnya anak muda Tarakan ya, untuk berbagi inspirasi, cerita, semangat dari dunia kampus. Wah, kira-kira kita kedatangan mahasiswa dari mana? Pokoknya buat kamu jangan kemana-mana teman Pro2. Dan tentunya spesial banget kita kedatangan teman-teman ya dari UKM IMPA Universitas Borneo Tarakan. Yeay, yang pastinya kita jadi penasaran ya. Mungkin buat teman Pro2 yang pecinta alam jadi pengen tahu nih kegiatan dari IMPA apa aja teman Pro2. Mereka ini keren banget loh, aktif di kegiatan lingkungan ekspedisi sampai kemanusiaan. Jadi kayak bener-bener luar biasa banget ya. Bisa dibilang mereka ini adalah wajah mahasiswa teman Pro2 yang peduli dengan lingkungan, tangguh, dan juga inspiratif banget buat kita semua. Jadi buat kamu yang pengen tahu ya lebih dekat gimana serunya kegiatan IMPA, apa aja pengalaman mereka ya teman Pro2 di alam bebas, dan gimana cara mereka menjaga organisasi, jangan kemana-mana, tetap stay tune di sini karena kita bakal ngobrol yang seru banget teman Pro2. Dan pastinya acara ini juga bisa kamu saksikan ya di channel YouTube RRI Tarakan dan juga di aplikasi RRI Digital. Kita langsung aja sapa, ini dia. Hai. Halo. Aduh, kayaknya kurang semangat ya teman Pro2. Pada makan belum sih? Sudah. Oke. Tapi jujurnya aku juga senang banget ya karena kedatangan dari mahasiswa IMPA. Ini bisa dibilang kalian pecinta lingkungan banget ya. Bisa dibilang. Oke, nah biar kita makin akrab ya ngobrolnya teman Pro2, boleh dong kenalan satu-satu dan sebutin nama, jurusan. Boleh dari yang paling ujung dulu deh. Oke, perkenalkan, nama saya Awi dari jurusan Perikanan. Oke. Ya, saya Ahmad Nur Faki, saya dari Fakultas Hukum. Saya Rian Saputra, saya dari Fakultas Perikanan. Wow, luar biasa banget ya. Dan kalian kalau boleh tahu sekarang semester berapa? Ini sih Kak, sama aja, semester 7. Semester 7 berarti sama nih? Sama. Wow, berarti untuk masuk di UKM IMPA-nya barengan juga nggak sih? Ya. Oke, berarti angkatan yang sama ya. Iya. Gimana sih perasaan kalian kok tertarik gitu mengikuti UKM IMPA di UBT? Kalau terkait untuk mengikuti UKM IMPA sendiri tuh ya, kalau saya kan waktu sekolah itu di SMK di Nunukan. Nah, jadi saya tuh dulu sama teman tuh suka tuh masuk-masuk hutan, camping-camping gitu, kayak masuk-masuk lah, kayak cari suasana yang baru kan. Nah, pas masuk di UBT sendiri, ternyata ada tuh namanya IMPA UB. Terus juga dipromosiin sama teman. Soalnya ada teman yang dulu waktu di Nunukan sering main bareng, mereka juga masuk UKM tersebut. Nah, jadi itu yang buat saya penasaran tuh untuk join juga. Oke. Jadi dari pengalaman yang emang udah dari dulu suka banget dengan alam bebas, terus ketemu teman yang sefrekuensi nih, gitu ya. Jadinya kayaknya penasaran nih, boleh dong dicoba gitu. Sampai sekarang bertahan ya. Masih wow, bertahan. luar biasa banget. Oke, kalau untuk Abi sendiri gimana Kak? Kalau saya pribadi kemarin tertarik tuh dari pengenalan pas masuk kampus. Tertariknya di situ. Apa yang bikin Kak Awi tertarik? Apakah emang udah sama kayak Kak Rian? Kak Ahmad ya? Udah tertarik dengan lingkungan bebas atau bagaimana? Kalau untuk tertarik dengan lingkungan bebas sih memang ada basic di situ juga. Tambah kemarin pas perkenalan ospek itu, IMPA maju. Wow. Jadi saya tertarik di situ. Wow, jadi makin kekeh ya, pengen masuk nih gitu. Nah, kalau untuk kalian sendiri gimana? Kalau untuk dari saya sih Kak, saya kan dari maksudnya SMA tuh, kebetulan ada kayak Sispala. Saya masuk di situ. Terus pas juga masuk di Universitas Borneo, itu kan perkenalan juga tuh, IMPA UB. Jadi saya kemarin pas masuk Sispala itu kayak nanggung tuh Kak ilmunya. Iya betul. Jadi kayak sekalian aja lah masuk gitu. Jadi kayak mau kembangkan ilmu di situ sih Kak. Oke, jadi sambil menambah pengalaman juga, mengasah juga ya, yang dimana ilmu Sispala tadi didapat di SMA, dilanjut nih ke mahasiswa. Aduh, luar biasa banget ya teman Pro2. Nah, IMPA ini kan unik banget ya dari semua jurusan dan juga fakultas. Gimana sih cara kalian untuk beradaptasi, apalagi buat kalian yang masih
baru atau mungkin buat teman-teman mahasiswa juga yang pengen banget nih ikut bergabung di IMPA? Mungkin kalau untuk cara beradaptasi ini tergantung pembawaannya dari kita sih. Soalnya kan mungkin kayak dari kami ini kan dari berbagai beda-beda fakultas. Nah, cuman kan kami punya niat yang sama nih untuk masuk di Mapala, di IMPA itu tersendiri. Nah, cara kayak beradaptasi ya saling mengenal satu sama lain. Seiring berjalannya waktu tuh jadinya tuh kayak ngalir aja tuh nah, Kak. Sering sama-sama di sekret, saling kenal, jadi sudah paham satu sama lain, terus punya tujuan dan niat yang sama untuk kayak sama-sama nih belajar di Mapala nih. Oh, Mapala tuh seperti apa sih sebenarnya? Oh, ternyata di Mapala tuh bukan tentang kayak kita belajar tentang kayak bersihkan lingkungan kayak contohnya buang sampah pada tempatnya. Nggak seperti itu. Soalnya di Mapala tuh kita bisa banyak belajar tuh ke hal-hal lain. Nah, sementara di IMPA sendiri tuh kami ada yang namanya tuh divisi. Nah, ada gunung hutan, rock climbing, sama bahari. Wow. Nah, itu. Jadi dari kemampuan dia sendiri lagi ya untuk bisa beradaptasi. Ya pokoknya sering-sering kumpul di sekret aja nggak sih? Iya. Tapi kalau untuk Aryan, Kak Ahmad juga Kak Abi sering nih ngumpul di sekret? Sering. Oke, wow. Untuk bisa membagi waktu nih dengan tugas kuliah, apalagi kan kalian udah semester 7, sibuk banget dong pastinya. Iya, pastinya. Gimana sih cara membagi waktu untuk kegiatan IMPA dan juga kegiatan kuliah di kampus? Nah, kalau terkait untuk membagi waktu itunya sih, kan kami ini sudah semester 7, otomatis di semester 7 itu kami paling sibuk sama skripsian lah ya Kak. Soalnya baru ajukan judul atau yang lain-lainnya seperti apa kan. Nah, kalau terkait bagi waktu sih itu yang paling terutama tuh di IMPA sendiri tuh dari senior-senior itu nggak pernah melarang kami tuh untuk harus aktif di kegiatan ketika ada perkuliahan. Nah, jadi dari senior-senior sendiri kalau semisal dari kami itu ada perkuliahan yang ada pada hari itu terus ada kegiatan, mereka suruh kami kuliah dulu, Kak. Setelah beres urusan di perkuliahan, baru kami tuh langsung ke sekret lagi untuk yang itu kegiatan. Oke, berarti utamakan di tugas kuliah kampus ya. Baru kalau udah selesai urusan pindah ke UKM, IMPA. Wow, berarti sama semua ya. Berarti seniornya lumayan keren juga nih. Oke, sebenarnya menurut kalian apa sih hal yang paling berharga ya yang kalian dapetin dari aktif di IMPA sejauh ini? Kalau mungkin dari saya sebelum sama teman-teman saya yang 2 orang ini, kalau dari saya sendiri tuh pengalaman berharga yang saya dapat itu mungkin yang pertama kami tuh kemarin ada namanya kayak ada salah satu ekspedisi yang dilakukan oleh artis. Nah, dia tuh ngajak kami collab. Nah, di situ kayak pengalaman berharga saya lah, kayak ketemu artis yang dulu saya cuman bisa lihat di TV. Kayaknya saya bisa ketemu secara langsung, terus sharing cerita sama dia dan banyak pengalaman dan juga banyak kayak kegiatan kemanusiaan tuh yang bisa saya ikuti kayak. Semisal ada waktu itu SAR. Nah, itu kan saya ikuti jadi saya tahu tuh caranya kayak menanggulangi korban yang tersesat atau apa tuh cara mengevakuasinya tuh saya tahu, sama kayak kalau kayak ada korban tenggelam caranya cari itu seperti apa. Nah, itu berarti memang tidak hanya di lingkungan kampus saja tapi keluar juga ya Kak ya. Jadi banyak banget pengalaman yang diambil nggak sih? Banyak Kak, banyak. Jadi secara tidak langsung kita udah punya bekal nih ketika ada kejadian misalnya lagi hiking terus tiba-tiba tersesat, apa nih yang harus kita lakukan pada saat itu. Jujur luar biasa banget. Nah, kalau untuk Kak Awi nih gimana Kak? Kalau pengalaman saya pribadi Kak yang berharga betul kemarin mengikuti kegiatan tingkat nasional Kak. TWKM, Temu Wicara Kenal Medan. Nah, itu kemarin tuan rumah TWKM tahun kemarin di Palu Kak, Universitas Tadulako. Jadi mengikuti kegiatan tersebut berharga bagi saya pengalamannya Kak. Kenal-kenal orang baru dengan segala macam sifat-sifatnya keren-keren. Gimana nih ketika bertemu dengan teman baru, apalagi yang notabene tuh jauh banget tempatnya dan ini baru pertama kali ketemu? Welcome Kak, karena kan kami berangkat dari status yang sama, Mapala. Jadi welcome Kak. Jadi sefrekuensi juga ya. Sefrekuensi Kak. Itu berarti baru pertama kalinya? Baru pertama Kak. Wow, luar biasa banget. Tapi memang bikin bangga juga ya sampai keluar Tarakan gitu untuk kegiatannya. Kalau untuk Kak Rian sendiri gimana Kak? Oh, kalau saya senang pengalaman itu pas ini Kak. Di itu simulasi. Jadi kami tuh ada simulasi angkatan. Jadi kami tuh simulasi GH dari Bina Latung tembus ke
Amal, Bina Latung tembus ke ini sih Kak, Kampung 1 di Embung. Di situ saya senang sih, banyak juga pengalaman situ, hal-hal baru. Saya lihat-lihat juga itu kayak untuk kayak tumbuh-tumbuhan juga saya lihat tuh baru-baru sih juga banyak. Jadi kayak gimana ya, kayak banyak aja sih Kak hal-hal yang membuat saya kayak rupanya di hutan ini masih ada ya pohon-pohon yang enggak pernah saya lihat. Yang kayak salah satunya pohon ulin begitu. Saya lihat situ Kak. Wow, berarti berkesan banget ya. Berkesan sih, mungkin banyak banget pengalaman dari kalian bertiga yang berkesan. Cuman yang mungkin diingat dan yang paling berkesan banget yang kalian sebutin tadi ya. Wow, itu luar biasa banget. Kita tanya satu-satu. Untuk kami sendiri ya, sebagai mahasiswa budidaya hasil perikanan, gimana sih pandangan Kak Awi soal hubungan antara dunia perikanan dan juga pelestarian alam yang jadi fokus utama IMPA? Yang itu Kak paling tentang limbah sih Kak, dengan di pencemaran air, apalagi yang di daerah Juwata itu kan berkaitan tuh Kak, berdampak bagi nelayan sekitar juga Kak. Mungkin itu aja tuh Kak. Itu untuk kegiatannya apa aja tuh Kak, kalau mungkin boleh di-share? Kegiatan yang mana nih Kak? Yang dari IMPA? Iya. Dari IMPA sekarang masih cari informasi pasti Kak tentang yang di sana tuh Kak. Saya beberapa dapat informasi dari teman saya juga bilang begini. Cuma kan nggak mungkin kami aksi kalau belum pasti tuh. Iya betul. Jadi tunggu kepastian dulu ya. Oke. Berarti dalam kegiatan IMPA yang banyak bersentuhan sama alam ya, kayak ekspedisi atau mungkin aksi lingkungan juga ya. Seperti yang tadi Kak Awi bilang, budidaya hasil perikanan itu kan berkolaborasi dengan nelayan juga ya. Dan sebenarnya peran apa sih yang paling cocok dijalankan anak perikanan menurut Kakak? Peran penting anak perikanan ya, mungkin lebih peka sih Kak terhadap lingkungannya juga, walaupun dia bukan mapala, karena kan dorang juga salah satu dari orang-orang yang memanfaatkan alam juga kan. Iya betul banget. Jadi harus peduli dengan lingkungan sekitar ya, walaupun sebenarnya tidak bergabung di UKM IMPA atau mungkin di perikanan juga, tapi tetap harus mencintai lingkungan, benar nggak Kak? Oke. Nah kalau untuk kalian sebagai anak teknologi hasil perikanan nih, apakah pernah kepikiran nggak sih Kak bikin inovasi olahan hasil laut dalam kegiatan IMPA? Ini sih Kak, saya lebih ke, saya lihat tuh dari plastik sedotan, kan itu saya sempat melihat kayak orang meneliti tuh buat dari limbah sisik ikan bandeng jadikan sedotan. Wow. Ya, saya kayak mencoba untuk menemukan hal itu. Jadi kayak, aduh gimana ya, gini mau cari limbahnya dulu, terus mau mengolah. Saya sempat ingin mencoba, jadi saya leburkan dulu tuh. Terus kayak susah jadi. Tapi ini eksperimen pertama nih? Iya, eksperimen pertama. Jadi memang sulit banget ya? Sulit. Nah kalau sekarang udah jadi belum eksperimennya nih? Atau masih proses? Kemarin sempat cuma mau untuk coba, tapi memang sudah gagal dia pas di pembakaran terus dilelehkan gitu Kak. Tapi kenapa sih Kak kepikiran gitu dari sisik ikan bandeng? Mungkin itu pas ini ya Kak, saya terpikir itu pas saya kan pas kebetulan di sekret mau bakar ikan ya. Saya sisik ikan bandengnya tuh pas dia masuk di perkuliahan di MK apa ya lupa saya. Langsung dibilang coba kalian memanfaatkan sisik apa kayak alat gimana ya bahasanya, kayak sulit dijelaskan ya, sulit iya kayak gimana tuh Kak, saya ingat cuma saya lupa gitu. Jadi kayak gimana itu ya jelaskannya, kayak apa ya namanya nih kalau kayak yang sudah bahan yang tidak terpakai itu, limbah. Ya limbahnya. Coba limbah. Jadi saya itu keinget tuh Kak. Jadi kayaknya coba aja sih dari kayak sisik ikan bandeng gitu. Jadi saya sempat coba itu, aduh gimana? Sulit saya keringkan, jadi itu kayak dia sudah bengkok, terus saya panaskan juga enggak jadi dia Kak. Berarti gagal nih. Gagal Kak. Tapi nggak apa-apa ya, semoga eksperimen berikutnya berhasil. Ya semoga lah, ini kayak mau mencoba lagi sih. Apa nih kalau boleh tahu? Enggak sama, coba lagi sama gitu. Dengan bahan yang sama. Iya dengan bahan yang sama, cuma nanti. Pantang menyerah berarti itu Bang Pradua ya. IMPA ini kan punya kegiatan yang menyentuh langsung ke masyarakat ya, dan juga alam. Nah, seperti Humanity Camp, menurut Kak Rian, gimana potensi mahasiswa perikanan berkontribusi di sana? Humanity Camp itu kemarin yang
Itu kegiatan di awal tahun kami. Ya, awal tahun. Nah, Humanity Camp itu kegiatan yang kami collab tuh sama Basarnas, Kak. Oke. Ya, sama Basarnas. Nah, jadi tuh kegiatan tersebut tuh yang diundang tuh PA-PA yang ada di Tarakan sama Mapala juga yang ada di Tarakan, sama kayak dari masyarakat luar yang ingin ikut kegiatan tersebut boleh mendaftarkan diri. Nah, kalau terkait mahasiswa itu kemarin dari UBT tuh kemarin tuh ndak ada yang daftar, Kak. Soalnya yang daftar tuh cuman PA sama Mapala sama masyarakat dari luar. Soalnya di situ pas-pas bertabrakan dengan masuknya mahasiswa baru 2023. Nah, jadi mungkin dari beberapa mahasiswa di setiap fakultas tuh sibuk. Nah, kalau terkait masalah kegiatannya itu kemarin yang pertama tuh kami malamnya tuh kami sharing kayak pengalaman kami selama menjadi pecinta alam tuh seperti apa. Nah, sama kayak hal-hal yang kami tahu setelah kami masuk Mapala tuh seperti apa. Sama di pagi harinya tuh kami dilatih tuh caranya kayak ketika ada korban yang pingsan, caranya kita pertolongan pertama kepada korban tuh seperti apa. Terus cara mengevakuasi korban yang terjebak di dalam hutan yang masuk di dalam jurang tuh seperti apa. Ketika ada korban kecelakaan terus dia hilang kesadaran diri itu seperti apa, hal apa yang harus kita lakukan pertama. Nah, itu kan yang kami dapat di Humanity Camp. Oke, berarti semuanya yang berhubungan dengan alam itu dipelajari banget ya? Iya. Dan itu waktu itu kolaborasi bareng Basarnas? Iya, sama Basarnas. Wow, luar biasa banget. Tapi jujur ini menarik banget teman Pradua, karena Kak Ahmad ini kan anak hukum ya? Iya, saya. Kenapa jadi tiba-tiba nyasar ke IMPA gitu? Tapi menurut kakak nih, seberapa penting sih aspek hukum dalam kegiatan pelestarian alam yang IMPA lakukan? Nah, kalau terkait aspek hukum yang berhubungan dengan pecinta alam ya, Kak. Nah, di alam tuh kan kita banyak juga tuh kan di hukum tuh di setiap alam tuh pasti ada peraturannya tuh, seperti kayak pertambangan. Betul. Nah, pertambangan sendiri tuh kan ada batas untuk mereka mengorek hasil dari alam tuh kan beberapa. Di situ kan sudah diatur tuh di dalam undang-undangnya, saya lupa undang-undang berapa. Dan juga kayak satwa-satwa yang dilindungi. Kan itu semua ada undang-undangnya. Sama kayak pohon-pohon, flora dan fauna yang ada di hutan lah. Nah, itu kan semua ada undang-undangnya. Nah, jadi menurut saya itu kayak nyambung aja sih di hukum. Soalnya kan semua tuh ada hukumnya juga. Iya, betul banget. Walaupun mereka flora dan fauna kan tetap makhluk hidup juga ya. Iya, tetap makhluk hidup. Dan harus dilestarikan juga. Nah, kalau bicara soal SAR community atau human camp tadi, pasti ada aspek hukum dan tanggung jawab sosial juga ya. Pandangan untuk Kak Ahmad sendiri tentang hal itu gimana, Kak? Kalau pandangan untuk kehidupan sosial begitu, Kak. Namanya kita makhluk hidup kan, sesama manusia. Nah, jadi kita tuh harus timbul tuh namanya rasa empati. Ketika ada sesama kita yang membutuhkan pertolongan tuh bisa mungkin ya kita tolong ketika kita tahu. Nah, cuman terkait itu kami pernah disampaikan oleh pihak Basarnasnya, ketika kita ingin melakukan pertolongan pertama kepada orang, nah, itu ada dasar hukumnya juga, Kak. Ketika kita berani menyentuh si korban ini dan terjadi apa-apa dengan si korban, nah kita tuh bisa dipidana. Wow. Ya, ketika ada kesalahan atau apapun. Nah, jadi sebisa mungkin ketika kita ingin menyentuh korban, yang pertama kita tuh sudah harus punya lisensi tuh. Lisensi kayak pertolongan pertama tuh seperti apa. Iya, betul. Nah, ketika kita berani kepada diri kita, nah kita lakukan. Dan yang pertama, kita tuh enggak boleh panik. Iya, betul. Terus yang kedua, tahap yang awal kita lakukan tuh seperti apa. Nah, jadi ketika nanti ada apa-apa terkait sama si korban, otomatis yang terdampak di kitanya yang kena. Nah, mungkin maka dari itu dari beberapa setiap orang ketika ada korban bencana atau korban tabrakan, nah kayak kenapa banyak mungkin di video aja terus tuh kayak saling menunggu ya karena itu, Kak, kayak takut tuh nyentuh nanti kayak ketika ada apa-apa sama si korban nih kan pasti kita yang kena jawab ya. Iya. Betul. Mungkin itu aja sih, Kak. Oke, berarti memang semua itu ada aturannya ya. Ada aturannya, Kak. Oke, nah pernah nggak kalian mengalami hal yang udah pernah kalian pelajari yang tadi Kak Ahmad bilang itu semua itu ada aturannya ketika kita mau menolong orang atau mungkin kita lagi berada di situasi yang genting banget. Pernah nggak kalian mengalami atau mungkin berada di suatu suasana yang benar-benar bikin kalian tuh kayaknya aku harus berbuat ini deh gitu. Aku syukuri udah pernah pelajari nih gitu. Oh ya, itu pernah, Kak, kami alami waktu tahun 2023 akhir atau 2024 awal. Itu
ada kejadian yang waktu di daerah bandara yang sering orang tempat kunjungi buat lihat-lihat matahari sunset lah kan. Nah di situ kan ada kejadian tuh ada 2 anak tenggelam kan di situ. Nah jadi dari pihak Basarnas tuh langsung menghubungi dari kami nih pihak IMPA untuk membantu mencari si anak tersebut. Nah jadi beberapa anggota dari IMPA tuh langsung turun ke lapangan. Mereka tuh langsung menyusuri sungai yang ada di situ untuk mencari si korban. Nah itu dia Kak. Wow, ternyata benar-benar menegangkan banget ya. Gimana sih perasaan kalian? Apa kalian udah terjun langsung nih? Gimana? Kalau untuk saya sendiri, saya belum pernah terjun langsung. Cuman kayak terkait mungkin kayak terlibat dalam penggalangan dana korban musibah atau apa tuh mungkin kami sudah pernah Kak. Cuman kalau untuk terjun langsung ke lapangannya kayak untuk ikut mengevakuasi tuh kami belum pernah. Soalnya di kami tuh ada namanya tuh bidang-bidangnya tuh Kak. Iya. Berarti memang belum kesempatan ya. Iya, belum berkesempatan. Tapi next time lah ya. Ya, walaupun sebenarnya udah mau lulus semua sepertinya teman Pradua ya. Jadi ya paling tidak punya pengalaman yang bisa membuat kita tuh kayak ngerasa wanti-wanti ya terhadap hal-hal yang urgent misalnya entah kita tersesat atau mungkin dalam suasana yang benar-benar emergensi banget gitu. Oke, seru banget ya teman Pradua kita ngobrolin soal alam karena alam ini nggak pernah ada habisnya untuk diobrolin. Tapi buat kamu tenang aja karena setelah ini kita akan ngobrol lebih dalam lagi ya tentang UKM IMPA. Jadi buat kamu tetap di Gato Kampus. Ini baru enak. Bentar Mi. Daerah kanan dan Yordania. Ngapain sih Pi gak gua aja? Lepaskan tengah. Masuk. Luar biasa selesai dari Witan Sulaiman. Mami, Papi, aku baru aja diinterview di Pro 2 FM. Jadi F&B sekarang tuh macam-macam. Kalau sekarang kan Covid itu banyak. Ini baru enak. Aku di Pro 2. Tapi Devi, Aku di Pro 2. Jangan rebutan. Eits, jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multi platform, multi konten. RRI punya kita. Satu Pradua FM teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pradua. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya. Oui, allô, excusez-moi. Je suis dehors. Ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. wah Mar, aku krungu lo salamu. Matur nuwun lo tombok kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya. Samo-samo. Bundo, jangan main TikTok tarui. Ho. Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi. Elo buyuang, banyak panipu. Ah, indang lah Bundo. RRI News. Nyanyi lagu apa kita, Pace? RRI digital saja toh. Paten kali lagu campur sari ini. Sesekali
Jazz lah. Linda, semangat ya manggungnya. Iya dong, kan mau manggung di komunitas. RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana? Teman Pro2, saatnya kamu ikuti Pro2 Goes to Campus. Hai, masih di Go to Campus bareng Kartini dan juga teman-teman dari IMPA UBT teman Pro2. Masih semangat ya? Masih. Ini banyak banget pengalamannya loh teman Pro2 di dunia alam liar ya. Wow. Tapi tidak liar teman Pro2 yang pastinya di alam bebas seperti di hutan ya. Apalagi buat kalian emang bener-bener pecinta alam banget ya, pasti punya aturannya juga. Walaupun kita lagi misalnya camping ya, atau mungkin lagi menjelajahi, menyusuri hutan ya, belantara di Tarakan, yang pasti tetap harus ada aturannya. Nah, apalagi kan kalian ini dari maba ya, atau mungkin dari semester 3 udah ikut IMPA. Pasti banyak banget teman-teman dari jurusan lain. Nah, kalau menurut kalian, setiap jurusan punya tantangan sendiri nih. Gimana sih kalian memadukan perbedaan latar belakang buat tetap solid di organisasi IMPA? Kalau terkait untuk memadukan bagaimana caranya kami tetap solid di organisasi, terkhususnya saya ini kan Kak dari hukum, dan juga mereka ini kan berdua dari perikanan. Nah, kalau di UBT sendiri tuh hukum dan perikanan tuh juga punya hubungan yang baik. Terus juga terkait kepada UKM IMPA juga punya hubungan yang baik. Jadi kalau untuk terkait masalah itu nggak ada masalah sih Kak di situ. Mungkin lebih ke yang kegiatannya aja sih. Kadang kan ada apa ya, kayak kegiatan yang bertabrakan mungkin, atau kayak pas mungkin tuh kalau kayak kegiatan mahasiswa tuh kayak futsal gitu kan, lomba-lomba yang seperti itu. Nah, mungkin tuh kan dari setiap fakultas tuh ada mengeluarkan tim-timnya. Nah, mungkin itu aja sih kan. Nah, kalau untuk masalah yang lebih untuk solidnya atau apanya itu tuh enggak ada sih. Aman-aman aja. Oke, berarti semua itu terkoordinasi. Iya, terkoordinasi semua. Jadi memang harus ada saling komunikasi juga lah ya, biar tidak ada miskom. Nah, kalau untuk Kak Rian, dalam kegiatan besar IMPA seperti TWKM, Mapala ya, atau ekspedisi bersama tim atap negeri, tentunya nilai apa sih yang paling terasa penting banget buat kakak pribadi? Oh ini sih ralat sih sebenarnya untuk TWKM kayak saya belum pernah, kebetulan itu dari AWI. Cuma yang untuk tim ekspedisi sama tim atap negeri ya, atap negeri ya. Nah itu saya senang kayak ini kan kayak Fiersa Bersari ya. Itu kan saya nonton dulu buat ininya kan, YouTube-nya kan. Betul. Saya tuh kayak nggak nyangka gitu, nah bisa satu kursi sama dia itu kayak. Menurut saya itu kayak wah gitu sih. First impression-nya gimana nih? Wah, kaget. Luar biasa. Aduh, udah nggak bisa dibuat kata-kata lagi ya. Gimana tuh kayak itu? Oke, tapi ketika itu waktu itu emang ditunjuk kah atau memang dari pemilihan sendiri? Oh, kebetulan juga saya untuk ekspedisi itu kemarin sempat kan saya tidak mengajukan sih, karena itu seleksi kan, seleksi. Jadi menurut saya itu saya kurang fisik di situ. Nah, jadi di situ dialihkan sama senior saya. Kebetulan juga yang sempat ekspedisi pertama. Jadi dia mereka yang menuntun teman-teman ekspedisi atap negeri ini. Berarti memang pengalaman yang luar biasa banget ya. Iya. Berarti pernah kepikiran gak sih kalau untuk bergabung di tim atap negeri Kak? Karena ya mungkin buat kita pecinta alam udah paham banget ya tim atap negeri ini seperti apa gitu perjalanannya. Nggak pernah kepikiran. Tapi itu baru-baru ya berarti? Iya, baru di 2000 berapa ya? Awal 2024 ya. Awal tahun 2024. Wow, lumayan banget ya. Tapi itu waktu itu kegiatannya di mana Kak? Di Krayan ya.
ke Nunukan di Krayan. Ekspedisi. Itu berapa hari itu kalau boleh tahu? Kemarin berapa hari? 7 hari. Oh, semingguan ya. Ya sebenarnya targetnya tuh Kak kemarin tuh 2 minggu. Cuma mungkin pas di jalur tuh kayak cepat gitu Kak. Jadi kayak pas dapat waktunya memang aku jadi di informasi di secret gitu bilang bosannya cukup 1 minggu aja nih, tidak sampai berlebihan gitu. Jadi 1 minggu aja situ. Berarti luar biasa banget ya, nggak kerasa. Sebenarnya yang tadi kita mungkin memperkirakan waktunya 2 minggu jadi seminggu nih. Iya. Berarti emang benar-benar cepet banget. Nah, kalau untuk jalurnya, itu kalian kegiatannya apa aja? Jalurnya? Kalau untuk kegiatan di jalur untuk naik ke puncak gunungnya. Nah, kalau terkait untuk jalur untuk naik ke gunungnya kayak kita naik gunung pada umumnya aja sih Kak. Cuman yang menjadi tantangan kemarin teman-teman dari IMPA dan teman-teman dari Atap Negeri itu mungkin karena jalurnya itu terakhir dibuka di tahun 2020 akhir. Nah, mungkin tuh sudah ada beberapa jalur tuh yang tertutup. Nah, jadi tuh harus dirintis lagi, harus dibuka-buka lagi sambil dilihat-lihat tuh kan kayak yang mana sih jalurnya. Dan yang kemarin yang Rian bilang itu yang harusnya 2 minggu menjadi 1 minggu. Nah, mungkin dari senior-senior saya yang dulu waktu buka jalur di IMPA tahun 2020 akhir itu masih memakai alat yang seadanya aja nih Kak. Mulai cuman modal dari peta sama kompas, nah jaraknya. Nah, jadi maka dari itu mungkin agak lama. Nah, sementara dari teman-teman tim Atap Negeri ini mereka tuh alatnya tuh sudah memadai. Kayak mulai kita tuh bisa tahu tuh jalur yang bakal kita lewati yang lebih enak tuh di mana. Nah, jadi mungkin itu yang lebih cepat dia. Oke, berarti memang mencari jalur lagi ya. Iya. Karena kan udah lumayan ditutup lama juga. Memang waktu itu kalian survei berarti ya? Kalau waktu pertama kali dibukanya jalur tuh dari senior-senior tuh survei dulu Kak. Soalnya kan pasti ada perizinan tuh dari orang desa tersebut. Izin nih kayak kami nih bakal ada kegiatan ekspedisi Gunung Harun. Nah, jadi rencana kami tuh kami bakal buka gunung yang di atas melalui perizinan. Kalau terkait survei untuk naik ke gunungnya tuh enggak sih Kak. Kalau cuman dari senior-senior kemarin tuh mereka adakan simulasi. Cuman simulasinya tuh ada di daerah Tarakan aja. Itu. Berarti nggak jauh-jauh ya. Tapi perjalanannya ya buat Kak Rian kan kemarin bareng-bareng Versa Besari nih. Gimana sih pengalaman atau mungkin perasaan kamu dak-diduk nggak sih duduk bersebelahan gitu misalnya yang mungkin kita cuman sebelumnya melihat di layar handphone gitu. Aduh, gimana nih? Tapi jujur lu memang seru banget gak sih? Seru. Apalagi kan bareng idola ya, yang emang benar-benar satu frekuensi dan mungkin bisa sharing pengalaman juga gak sih? Gimana nih untuk pertama kali mungkin ngelihat Versa Besari, aduh tegang banget nih, diajak ngobrol nggak ya? Iya, awal sih juga Kak untuk ngelihatnya ya, awal kayak untuk sapa sih juga kayak canggung. Kan Kak, cuma memberanikan diri aja lah, cuma kayak awal tuh kayak hai, halo Bung gitu kayak ya enaknya syukurnya Versa Besarinya itu kayak enjoy aja sih juga. Kadang dia juga yang memulai pembicaraan jadi berarti nyaman banget lah ya ngobrol bareng orang yang kayak benar-benar nggak kaku-kaku banget gitu. Apalagi kan sama-sama pecinta alam gitu. Kalau untuk Kak Awi ya, pernah nggak ilmu dari kampus ini dipakai waktu kegiatan IMPA? Misalnya pas ekspedisi, observasi sungai atau mungkin kegiatan bersih pantai Kak? Mungkin kemarin ilmu yang IMPA yang dipakai kemarin pas TWKM kemarin Kak. Kan kemarin TWKM tuh temu bicara kenal Medan. Kebetulan saya di divisi kenal Medan, di bagian kenal Medannya. Jadi kenal Medan Gunung Hutan. Jadi saya melakukan pendakian kan pasti harus ada basic dong. Iya, harus. Nah, di situ saya terapkan Kak. Mungkin basic-basic dari yang saya terima. Saya aplikasikan pas pendakian kemarin. Tapi pernah nggak ketika berada di mungkin tadi yang kakak bilang di bagian Medan ya pastinya butuh pengalaman yang lebih matang lagi nggak sih? Tapi pernah nggak mempunyai pengalaman yang bikin kamu tuh bingung? Aduh, nggak ada siapa-siapa lagi nih yang yang bisa minta bantuan gitu. Sejauh ini sih Kak belum ada sih Kak. Karena kan beberapa kegiatan kalau bukan saya sendiri dan yang saya tahu
ini kegiatannya apa, saya enggak terlalu berani meyakinkan diri Kak. Tapi kebetulan kegiatan sebesar ini ya Pak, sebagian besar sama-sama anggota juga. Bareng-bareng ya. Pokoknya nggak mau ngambil resiko deh pokoknya. Ya kayak lebih baik cari tahu dulu Kak. Ya. Betul banget ya. Jadi memang harus punya teman yang berpengalaman ya, atau mungkin yang sudah pernah lah gitu. Nah, IMPA ini kan punya program seperti ekspedisi Gunung Harun dan juga ekspedisi Krayan. Kalau diberi kesempatan, riset seperti apa sih yang ingin Kakak lakukan di sana, apalagi dari sisi perikanan? Kalau kemarin kan Kak, saya nggak ambil bagian di tim ekspedisi Kak. Kemarin saya gagal fisik ya. Waktu jadi memang kalian ini ya bertarung ya. Iya Kak. Karena memang yang namanya bung ke atas harus memang orang-orang yang siap Kak. Berarti untuk kalian sendiri apa ada beberapa dari teman juga dari IMPA? Maksudnya? Yang ikut ekspedisi waktu bareng tim atap negeri kemarin? Iya, ini kemarin kan sempat itu kan yang 2 minggu ya itu sesi fisik ya. Nah, itu enggak sesuai gitu Kak. Enggak dapat, maksudnya yang ditargetkan sama senior itu kayak pas di IMPA itu ibaratnya pencapaian contoh kayak 80%. Cuma saya di 70%. Jadi saya kurang di situ. Tapi tetap ikut ya? Itu sih kayak ralat sih juga tadi itu. Kebetulan saya enggak pergi ekspedisi karena saya tidak cukup itu. Enggak cukup. Berarti memang semoga lah ya next time gitu. Harusnya sih Kak juga. Berarti ada kegiatan gak sih, atau mungkin itu baru pertama kalinya kalian kolaborasi bareng tim atap negeri? Baru pertama kali sih Kak. Baru pertama kali. Berarti memang buat kalian itu yang ngajukan siapa? Kalian kah? Dari IMPA atau bagaimana? Kebetulan itu saya dapat informasi. Itu memang dari senior juga. Kan kemarin ekspedisi di Harun. Nah itu langsung kayak mencoba lah Kak gitu, kayak kabari aja kan. Kebetulan pas atap negeri kan kayak dia tuh di setiap ini Kak, provinsi gitu kan. Iya betul. Jadi kayak kabari aja dulu, mana tahu ya coba-coba berhadiah. Sekalian berhadiah juga. Tergunung ya. Iya. Aduh emang jujur li seru banget sih teman radio kalau ngobrolin soal alam dan apalagi keindahan yang luar biasa banget. Jadi harus benar-benar dijaga ya alam kita itu. Dan kita bakal ngobrol lebih seru ya teman radio. Jadi buat kamu tetap di Gato Kampus. Samudra terbentang khatulistiwa, di situ ku ada bersamamu saudara. Beragam warna kita, suku tak selalu sama. Kau aku Indonesia yang disatukan karena cinta. Karena kita Indonesia, jangan pernah terpecah belah. Walau kita berbeda, walau kita tak sama, tetaplah satu kita Indonesia sesungguhnya. Selalu sama. Kau aku
Teman Pro2, saatnya kamu ikuti Pro2 Goes to Campus. Hai, selamat datang di Go to Campus. Buat kamu tetap stay tune, thank you banget ya teman Pro2. Dan yang pastinya kita masih ngobrolin tentang IMPA ya, atau mungkin tentang alam teman Pro2. Buat kamu pecinta alam, cocok banget kamu nontonin ini. Karena kalau bicara tentang konservasi laut ya, untuk Kalwi nih, tantangan terbesar generasi muda sekarang apa nih Kak? Tantangan terbesarnya Kak? Mungkin di bagian orangnya sendiri sih Kak, kepekaannya sih Kak. Oke. Sama mungkin dari instansi yang kayak berkaitan langsung dengan laut atau apa, lebih banyakkan seminar kali Kak. Oke. Jadi kan teredukasi itu. Yes, kayak dari betul banget. Sejak dini kayak SMA, SMP kan teredukasi kayak dari awal Kak. Oke, betul banget ya, karena memang untuk pengalaman alam itu juga nggak mungkin, atau mungkin ya agak sulit ya kalau kita misalnya udah beranjak remaja atau dewasa baru diajarkan dan diperkenalkan gitu. Nah, seandainya nih IMPA punya proyek khusus tentang edukasi ekosistem laut untuk masyarakat pesisir. Nah, ide seperti apa yang Kak Awi ingin jalankan? Mungkin kalau dari saya pribadi Kak, seperti mungkin kayak semacam acara begini juga, Quest to School, kayak mungkin kayak lebih menjurus podcast gitu ya. Mungkin kayak lebih seminar ke sekolah-sekolahan, kayak memperkenalkan lagi Kak tentang pentingnya menjaga alam, melestarikan alam, dari dorong dini Kak, dari dini gitu Kak. Oke, dari sejak dini ya udah memperkenalkan kalau alam ini harus kita jaga gitu. Harus dilestarikan Kak. Betul banget. Nah, kalau untuk Karian, pernah nggak kepikiran untuk bisa mengembangkan produk ramah lingkungan berbasis hasil laut dari hasil kegiatan IMPA? Seperti mungkin salah satunya tadi yang Kakak bilang itu, dari sisik bandeng ya. Wow, ini ada lagi nggak sih mungkin pengen nyoba eksperimen baru gitu yang lebih ekstrim? Belum ada sih Kak juga. Kayaknya belum kepikiran. Cuma itu kemarin kayak iseng aja sih Kak. Jadi kayak coba aja lah, karena saya lihat juga kayak bentukan sedotan itu kan kayak mudah aja tuh dicetak tuh dari tanah. Betul. Sekalinya sulit ya. Sulit Kak. Karena kan sisik ikan bandeng itu kecil-kecil ya. Jadi memang mungkin butuh waktu dan juga bahan-bahan yang mungkin kurang memadai juga, yang dibutuhkan banyak banget sepertinya. Tapi ada ya keinginan untuk mencoba lagi gitu? Mungkin kalau keinginan sih ada. Oke, nah kalau kegiatan IMPA bisa berkolaborasi dengan UMKM lokal, kira-kira produk apa yang bisa lahir dari ide mahasiswa perikanan? Mungkin itu gimana ya ini itu ya? Waduh, gimana nih? Bingung ya ngejelasin? Bingung. Soalnya belum sempat sih juga Kak. Belum sempat dapat ya. Belum sempat. Tapi semoga next time bisa lah ya. Walaupun tinggal 1 semester lagi nih teman Pro2 ya. Nah. Sembari. Betul banget. Kalau kita bergeser ke ahli hukum ya. Atau mahasiswa hukum deh teman Pro2 yang bergelut di UKM IMPA. Apa sih tantangan terbesar buat Kak Ahmad yang masih dihadapi mahasiswa saat ingin terjun langsung dalam aksi sosial atau mungkin pelestarian alam? Nah, mungkin kalau untuk mahasiswa Fakultas Hukum sendiri ya, kalau ingin terjun di kegiatan alam atau kegiatan yang lain berhubungan dengan lingkungan lah, nggak harus jadi mapala. Sama mungkin kalau untuk tantangan sekarang sih kayak di Tarakan ini kan kayak masih rawan-rawannya juga, kadang ada kebakaran lahan, dan itu kan juga termasuk perusahaan alam lah juga. Iya betul. Nah, apalagi kemarin yang sempat kayak ada salah satu perusahaan yang terdapat limbah atau apapun itu. Nah, itu kan harusnya kayak bukan hanya anak mapala aja sih yang lebih peka. Betul. Kita nih sebagai mahasiswa yang seharusnya lebih peka terhadap isu-isu yang seperti itu. Soalnya kan apalagi kalau kita mengingat kan mahasiswa tuh kan orang bilang tuh agent of change. Yes. Nah, itu yang harus dipertanyakan. Nggak harus anak mapala aja sih yang lebih peka, kayak mungkin ya kami garda terdepannya, mereka tuh yang bakal kayak
selalu support juga. Seharusnya seperti itu. Betul banget. Jadi memang kesadaran dari diri sendiri Iya, ya. Walaupun kesadaran. sebenarnya kita tidak pernah punya pengalaman tentang emergensi di alam liar, Iya. tapi kan untuk bisa menjaga lingkungan sekitar ya dari diri sendiri gitu. Betul. Oke. Nah, satu pertanyaan. Karena ini kan setiap tanggal 21 Oktober kita memperingati Hari Penanaman Pohon Sedunia. Ada nggak kegiatan kalian di lingkungan kampus yang mungkin bersangkutan atau berhubungan dengan penanaman pohon sedunia di tanggal 21 Oktober? Kalau terkait masalah penanaman, nah kemarin tuh kami sudah sempat mengambil bibit pohon, tapi bukan pohon ini, kayak pohon jeruk, itu kan termasuk juga penanaman Iya, dan betul. lain-lain. Nah jadi tuh kami sudah lakukan penanaman tuh minggu lalu ya. Minggu lalu kami sudah lakukan penanaman, cuman masih di area sekretariatan aja. Kalau terkait untuk kegiatan besarnya mungkin kami bisa lakukan itu. Kayak penanaman di daerah pesisir, ya kan? Betul banget. Dan itu penting banget gak sih untuk bisa menanam pohon di daerah pesisir gitu? Kalau menurut saya itu penting Kak, soalnya kan kayak pohon bakau tuh kan banyak juga sih dampaknya. Apalagi kayak Tarakan ini termasuk area lautan lepas ya. Betul. Nah itu kan bisa salah satu cara untuk menanggulangi kayak yang namanya tsunami, kayak abrasi. Nah itu menurut saya itu bagus juga. Wow, luar biasa banget ya memang teman Pra 2. Dari semua proker IMPA pastinya banyak banget ya yang udah kalian lakukan, perjalanan kalian juga sebagai mahasiswa di UKM IMPA, UBT juga udah banyak banget yang didapat. Nah, kegiatan mana yang menurut kalian itu paling berkesan atau berdampak untuk lingkungan dan juga masyarakat? Kalau terkait kegiatan yang paling berdampak dan berkesan untuk masyarakat dari IMPA sendiri tuh mungkin yang pertama itu kegiatan kemanusiaan ketikanya ada bencana yang ada di Kota Tarakan. Nah itu salah satu kegiatan yang berkesan lah bagi IMPA. Yes. Terus yang kedua mungkin itu bersih-bersih di daerah pesisir pantai. Apalagi kan pantai kita tercinta yang ada di Kota Tarakan ini kan. Luar biasa ya. Luar biasa. Itu juga termasuk kan. Nah, terus yang ketiga ya itu penanaman pohon. Mungkin itu aja kalau berkesan yang ada di Betul banget. Yang paling utama sih penanaman pohon di lingkungan pesisir. Karena kan Tarakan ini dikelilingi laut ya. Jadi wajib banget teman Pra 2. Terakhir nih, bayangkan 5 tahun ke depan. Ya, buat kalian bertiga, IMPA jadi organisasi besar yang dikenal nasional. Menurut kalian seperti apa wajah IMPA masa depan itu? Kalau berpikir kritis ya. Kalau dari saya sendiri ya 5 tahun ke depan dari sekarang ketika IMPA tuh menjadi organisasi besar yang dipandang yang sampai ke nasional. Kalau menurut saya itu berarti kayak dari calon-calon nanti anggota IMPA sebelum kami ini, berarti dia punya potensi yang besar sampainya dia bangkitkan IMPA tuh bisa dikenal banyak orang tuh. Ya mungkin itu aja kalau dari saya. Betul. Kalau untuk dari kalian? Aduh gimana ya kalau saya. Bingung ya? Bingung saya Kak. Tapi semoga ke depannya baik-baik aja. Iya betul banget ya. Dan nambah banyak juga nambah untuk teman-teman dari semua jurusan gitu. Kalau untuk Kawi? Kalau dari saya Kak, 5 tahun ke depan kayak. Pastinya kayak mengharapkan organisasi kami tetap di jalannya Kak. Itu ya. Tetap di jalan yang lurus. Jalan perannya Kak, lestarikan. Bener banget. Wow, luar biasa banget. Beri tepuk tangan yang meriah dulu ya, aplausnya buat teman Pra 2 karena IMPA ini kan salah satu contoh buat kita untuk menyadari akannya cinta lingkungan ya. Jadi ya dari hal-hal kecil lah, misal membuang sampah pada tempatnya, menjaga tanaman-tanaman tetap tumbuh. Kan biasanya kalau kita lagi iseng-iseng pengen nyebut daun nih gitu ya, tiba-tiba kering atau mungkin rusak lah. Yang pastinya dari hal-hal kecil itu bisa berbuah manis dan juga bisa berdampak besar ya buat lingkungan juga. Luar biasa banget ya obrolan kita kali ini teman Pra 2 bareng anak-anak mahasiswa UKM IMPA UBT.
Semoga semangat mereka bisa jadi inspirasi buat mahasiswa lainnya, apalagi buat ditarahkan ya teman Pradue dan seluruh Kalimantan Utara untuk terus bergerak dan juga berkontribusi positif bagi lingkungan dan juga masyarakat. Terima kasih ya buat Kak Awi, Kak Ahmad juga Kak Rian udah mau sharing pengalamannya di Go to Campus kali ini, spesial banget ya buat kamu pecinta alam. Dan terima kasih juga buat teman Pradue yang udah tetap stay nontonin aku ya di Go to Campus kali ini, dan yang udah dengerin juga lewat YouTube RRI Tarikan Official dan aplikasi RRI Digital Temu Pradue. Sampai ketemu di Go to Campus berikutnya bareng mahasiswa inspiratif lainnya. Aku Kartini pamit, bye. Teman Pradue, udah selesai nih keseruannya. See ya di Pradue Goes to Campus.